Kali ini Anda sudah kasih kita materi yang, wah menarik banget ini. Tentang fenomena sejarah yang cukup unik ya. Gimana ceritanya Islam sama komunisme itu bisa nyampur gitu di Surakarta, Indonesia awal abad ke-20. Sumber utamanya dari analisis Dr. Syamsul Bakri, judulnya Gerakan Komunisme Islam di Surakarta tahun 1914 sampai 1942. Misi kita kali ini yaitu bongkar gimana dua ideologi yang seringnya kita lihat berseberangan banget, kok malah bisa ketemu titik temunya gitu. Terutama dalam konteks perlawanan kolonialisme dan kapitalisme zaman itu. Oke deh, kita langsung mulai aja ya. Ya, ini konteksnya memang kunci banget. Jadi, Surakarta waktu itu tuh bukan cuma pusat budaya Jawa biasa loh. Dia punya tradisi Islam yang khas banget, sering disebut kejawen atau agama Jawa. Sifatnya itu, adaptif dan kompromistis. Adaptif dan kompromistis, maksudnya gimana tuh? Artinya, ada semacam keterbukaan gitu untuk nyampurin unsur-unsur yang beda. Nah, ditambah lagi kondisi dijajah Belanda, terus eksploitasi ekonomi, itu kan bikin suasana perlawanan jadi subur banget. Nah, yang menariknya di sini, gimana sinkretisme ini, jadi percampuran alami antar tradisi, agama, budaya, itu jadi salah satu faktor yang memungkinkan fusi ideologi yang bisa dibilang nggak terduga, kayak Islam sama komunisme ini. Oke. Dan tokoh utamanya ini dia, Haji Misbah. Seorang ulama, tapi juga pemikir yang vokal ya. Nah, di sini nih yang jadi sangat menarik. Gagasan intinya itu dia bilang, Islam sejati dan komunisme sejati itu nggak bertentangan. Gitu ya? Betul, selama tujuannya sama, lawan ketidakadilan. Dia vokal banget menyuarakan ini. Lewat apa? Ya lewat publikasi kayak Medan Muslimin, terus Islam Bergerak. Isinya ya menyerang kolonialisme, kapitalisme, habis-habisan. Wah, radikal ya pada masanya. Iya, banget. Nah, studi Bakri itu mengidentifikasi beberapa pilar ajaran Misbah ini. Pertama, dia menjadikan Islam sebagai fondasi perjuangan buat melawan penindasan gitu. Islam itu bukan cuma soal ritual, tapi diaktifkan jadi semacam agama protes. Agama protes. Menarik. Terus apa lagi? Kedua, dia itu anti-kapitalisme secara radikal. Dia lihat kapitalisme itu perusak moral, perusak agama. Bahkan sampai bilang kalau melawan kapitalisme itu kayak perintah agama. Wow, jadi bukan cuma kritik sosial biasa ya, tapi ada justifikasi teologisnya gitu. Persis, itu yang bikin kuat pesannya. Ketiga, ada penekanan kuat pada advokasi sosial, pembelaan buat kaum yang tertindas. Nah ini kan titik temu yang jelas ya, antara nilai Islam sama cita-cita komunisme. Misbah ini sampai, mencap orang yang apatis sama kondisi sosial itu sebagai orang bodoh yang tidur. Istilahnya keras juga ya. Ya. Keempat, dia anti-formalisme. Dia kritik keras tuh Muslim yang cuma fokus ibadah ritual, tapi nggak peduli sama ketidakadilan sosial di sekitarnya. Baginya, Islam sejati itu ya pembebasan. Oke, masuk akal. Dan kelima, ada prinsip sama rata, sama rasa. Ini ide egaliter, anti-kelas, yang dia kutip dari Marco Kartodikromo. Dia kaitkan ini sama konsep al-musawa, persamaan dalam Islam, dan juga sama cita-cita Marx. Lengkap banget ya gagasannya. Iya. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih luas nih, ini sebenarnya ada mirip-miripnya loh sama apa yang puluhan tahun kemudian kita kenal sebagai teologi pembebasan, yaitu penafsiran ajaran agama untuk mendorong pembebasan sosial politik. Tapi ya ini munculnya unik dalam konteks Islam dan Indonesia banget. Nah, gerakan ini juga erat kaitannya sama Syarikat Islam kan? Perlu Anda ingat nih, SI ini kan awalnya dari Koperasi Pedagang Batik biasa. Tapi terus berkembang jadi gerakan massa nasionalis pertama di Hindia Belanda. Anggotanya sampai jutaan loh pada puncaknya. Betul sekali. Tapi justru di dalam SI ini muncul ketegangan ideologis yang hebat banget. Ada sayap Islamis yang lebih fokus ke pemurnian ajaran gitu. Dan ada sayap kiri yang terpengaruh komunisme, terutama dari cabang Semarang yang dipimpin Semaun. Nah, ini puncaknya di perpecahan tahun 1921 itu. SI pecah jadi SI putih yang Islamis sama SI merah yang pro-komunis. Nantinya, SI merah ini berafiliasi sama PKI, Partai Komunis Indonesia. Perpecahan ini justru nunjukin betapa rapuhnya koalisi ideologis kayak gini.
Walaupun Misbah bisa nyatuin Islam dan komunisme dalam gagasannya. Tapi realitas politiknya nunjukin ada tarikan yang kuat banget, yang akhirnya misahin gerakan ini berdasarkan visi jangka panjang yang beda. Jadi nggak sesederhana itu ya di lapangan? Enggak, penting juga nih dibedain. Komunisme Islam ala Misbah yang radikal ini sama sosialisme Islamnya H.O.S. Cokro Aminoto. Pengaruh Cokro Aminoto lebih luas, pendekatannya juga agak beda, meski sama-sama kiri Islam. Oke, jadi kompleks ya ternyata. Nah, terus apa nih artinya semua ini buat kita sekarang? Deep dive kita kali ini nunjukin gimana tekanan sejarah yang luar biasa, penjajahan, ketidakadilan ekonomi, di tempat dengan konteks budaya unik kayak Surakarta yang sinkretis itu, bisa melahirkan sintesis ideologi yang pragmatis dan ya tak terduga antara Islam dan komunisme. Haji Misbah ini contohnya, bagaimana keyakinan itu bisa ditafsir ulang secara radikal buat menjawab tantangan zaman. Ini benar-benar nantang pandangan kaku kita soal batas-batas ideologi kan? Iya, betul banget. Dan mungkin ini sebagai pemikiran penutup ya buat Anda renungkan, kalau konteks spesifik kayak tekanan kolonial dan sinkretisme Jawa itu bisa membentuk perpaduan unik ini seabad lalu. Coba deh Anda pikirkan, tekanan eksternal apa di dunia kita sekarang? Mungkin krisis iklim, ketimpangan ekonomi global, atau disrupsi teknologi yang mungkin punya potensi mendorong munculnya aliansi-aliansi baru yang nggak kita duga, atau memaksa kita menafsir ulang keyakinan-keyakinan mendasar yang selama ini kita pegang teguh. Kelompok atau ideologi mana nih yang sekarang kelihatannya berseberangan banget, tapi mungkin nanti bisa nemu titik temu. Dia ketika menghadapi ancaman atau tujuan bersama di masa depan. Menarik untuk dipikirkan kan? Intisari buku tentang komunisme Islam di Surakarta, gitu kan, periode 1914 sampai 1942. Langsung ke intinya aja deh. Pertanyaan besarnya kan, loh kok bisa gitu ya, Islam sama komunisme yang biasanya kita anggap musuh bebuyutan, malah bisa gandengan tangan di Surakarta awal abad ke-20. Nah, itu dia. Makanya misi kita di sini mau coba bongkar ini. Gimana prosesnya, siapa aja tokoh kuncinya, terus apa sih yang sebetulnya mereka perjuangkan? Oke deh, yuk kita langsung bedah aja sumbernya. Siap. Hal pertama nih, yang langsung kelihatan dari sumber ini, pandangan umum soal komunisme itu anti-agama. Ternyata nggak gitu ya di Surakarta saat itu. Agak beda dari biasanya kan? Iya, betul banget. Jadi yang penting dipahami, menurut sumber ini ya, komunisme di sana itu nggak diadopsi plek-ketik-plek sebagai filsafat Marxisme-Leninisme yang ateistik itu. Oh, jadi lebih kayak... Lebih dilihat sebagai semacam ilmu atau metode praktis lah. Alat analisis dan perjuangan buat lawan penindasan, buat capai keadilan sosial. Fokusnya lebih ke aspek kebebasan ekonominya gitu ya. Menarik banget ya adaptasinya. Terus kalau dari sisi Islamnya sendiri gimana? Apa ada interpretasi khusus juga biar bisa nyambung gitu? Nah, iya. Sumber ini nunjukin adanya tafsir Islam yang progresif banget dan fokus ke aksi gitu di kalangan gerakan ini. Maksudnya gimana tuh progresif dan fokus ke aksi? Jadi nggak cuma soal ritual ibadah aja, tapi mereka nekenin banget nilai-nilai Islam soal, yaitu tadi, pembebasan kaum tertindas, keadilan sosial, solidaritas. Konsep jihad aja misalnya. Oke, jihadnya gimana? Itu dimaknai lebih luas. Bukan cuma perang fisik, tapi lebih ke perjuangan sungguh-sungguh lawan ketidakadilan sistem kolonial dan feodal yang bikin rakyat sengsara itu. Wah, ini dia nih bagian yang saya penasaran banget dari sumber kita. Siapa sih figur yang bisa nyatuin dua dunia yang kelihatannya beda ini? Kan sumber nyebut satu nama sentral ya, Haji Misbah. Betul, Haji Misbah. Figur kunci memang. Profilnya unik gitu kan, ulama tapi juga pengusaha batik, kok bisa dia nyatuin santri sama buruh? Gimana persisnya caranya? Nah, Haji Misbah ini, kalau kata sumbernya, figurnya karismatik banget. Dia punya pemahaman agama yang kuat, tapi juga melek sosial politik gitu loh, paham kondisi rakyat. Oke, terus gimana dia menyatukannya? Dia pakai pemahaman agamanya itu untuk berargumen. Kalau membela kaum keramai, ya buruh, tani, pedagang kecil yang ditindas, itu ya inti ajaran Islam sebetulnya. Oh, jadi perjuangan ala komunis itu dianggap sebagai bagian dari pengamalan Islam yang sejati. Persis,
Jadi perjuangan lawan kapitalisme, lawan kolonialisme, meskipun pakai ilmu komunis, itu yang dilihat sebagai bentuk menjalankan Islam yang benar, yang kafah gitu. Keren juga ya cara dia membingkainya. Pasti kontroversial juga ya waktu itu. Oh jelas, dia juga kritis banget sama kelompok Islam lain waktu itu, kayak tokoh-tokoh Muhammadiyah atau Sarekat Islam Putih yang dianggap terlalu lembek, atau malah, gimana ya, kompromi atau kerjasama gitu sama Belanda dan para pengusaha. Ada istilah khusus nggak yang dia pakai buat mereka? Ada. Sumber ini nyebut istilah pedas dari Misbah. Islamlamisan. Artinya apa tuh? Kok kayaknya nyelekit gitu ya? Ya, artinya Islam yang munafik lah. Cuma luarnya aja Islam, tapi nggak benar-benar bela kepentingan rakyat kecil. Nggak berjuang buat mereka gitu. Oke. Jadi jelas ya, akar masalahnya memang kondisi rakyat yang menderita banget waktu itu. Bisa digambarin sedikit nggak kondisi kaum Krama di Surakarta yang bikin ajaran Misbah ini jadi ngena banget buat mereka? Sumber ini ngasih gambaran yang lumayan suram sih ya. Kaum Krama tuh kejepit banget posisinya. Dari eksploitasi tanah, sama perkebunan besar punya Eropa dan kaum bangsawan, terus beban pajak yang tinggi banget dari pemerintah kolonial, plus dari keraton juga. Double ya pajaknya. Iya, belum lagi hukum yang jelas-jelas nggak adil buat mereka. Nah, kondisi kayak gini kan jadi lahan subur banget buat ide-ide perlawanan yang ya radikal. Dan tujuan akhirnya apa? Selain keadilan sosial tadi, apa sampai ke kemerdekaan Hindia? Iya, betul. Tujuan utamanya ya mewujudkan tatanan masyarakat yang sama rasa sama rata, nggak ada penindasan kelas, dan tentu aja cita-cita puncaknya kemerdekaan penuh Hindia dari cengkraman kapitalisme sama kolonialisme Belanda. Revolusioner banget memang. Terus bentuk perlawanannya gimana? Cuma ngomong di pengajian aja atau ada aksi nyata di lapangan? Wah, jauh dari itu. Gerakannya militan banget, non-kompromis pokoknya. Sumber ini nyebut macam-macam taktiknya, mulai dari perang opini di media cetak kayak koran Medan Muslimin, terus Islam bergerak. Oke, jadi pakai media juga ya buat propaganda? Iya, jurnalisme revolusioner lah istilahnya. Terus ada mobilisasi massa buat mogok kerja, mogok tani, aksi boikot, sampai sabotase aset-aset kolonial dan perkebunan. Puncaknya itu ya pemberontakan bersenjata tahun 1926-1927 itu. Pemberontakan. Wah, nekat juga ya. Terus gimana nasib pemberontakannya? Berhasil nggak? Ya, seperti yang bisa ditebak ya, namanya melawan kekuatan militer kolonial yang jauh lebih kuat, pemberontakannya ditumpas habis. Brutal, para pemimpinnya termasuk Haji Misbah sendiri ditangkap terus dibuang ke Bovendigol di Papua. Digol. Tempat pengasingan yang terkenal seram itu ya? Betul sekali, tempat yang sangat terpencil dan keras kondisinya. Jadi iya, secara fisik gerakannya memang dipatahin. Bisa dibilang dihancurkan saat itu. Tapi apa idenya juga ikut mati di sana? Atau masih ada sisa-sisanya yang bertahan? Nah, ini dia poin penting dari sumber kita. Meskipun organisasinya secara fisik dihancurkan ya, semangat dan ideologi perlawanan ala Misbah ini ternyata nggak lenyap gitu aja. Nggak mati total. Oh ya? Terus gimana? Itu di bawah tanah. Dan yang menarik, ternyata ikut mempengaruhi generasi aktivis nasionalis setelahnya. Terutama soal sikap anti-kompromi, yang non-kooperatif sama Belanda itu, dan juga gagasan soal kemandirian bangsa. Berdiri di atas kaki sendiri, berdikari gitu. Jadi warisannya tetap ada ya, dalam bentuk semangat dan sikap politik, meskipun bentuk gerakannya udah nggak ada. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, komunisme Islam Surakarta ini intinya adalah semacam upaya kaum tertindas yang religius. Iya, bisa dibilang gitu. Buat cari jalan keluar dari penderitaan mereka. Terus mereka secara pragmatis gitu ya, gabungin inspirasi dari ajaran agama mereka sama alat perjuangan dari ideologi komunis. Dan itu bisa terjadi karena difasilitasi oleh tokoh karismatik kayak Haji Misbah. Gitu kira-kira ya kesimpulannya. Persis, pas banget. Ini contoh yang luar biasa sih menurut saya. Gimana ideologi itu bisa cair banget, bisa kontekstual banget, nggak kaku. Oke, jadi rangkuman singkatnya nih buat Anda pendengar. Temuan kunci dari sumber ini. Pertama, adanya perpaduan unik dan tak terduga antara Islam dan komunisme di Surakarta. Kedua, peran vital Haji Misbah sebagai jembatan ideologi itu. Betul. Dan ketiga, gerakan radikal ini lahir sebagai respon langsung terhadap penindasan ganda, penindasan dari kolonialisme Belanda dan juga dari struktur feodalisme keraton setempat.
Dan mungkin relevansinya buat Anda hari ini apa? Ya, fenomena ini ngingetin kita kalau ideologi itu bukan sesuatu yang kaku dan baku dari sananya, yang turun dari langit gitu aja. Betul, betul. Ya, bisa ditafsirkan ulang, disesuaikan, bahkan dilebur dengan gagasan lain, tergantung banget sama kebutuhan zaman, konteks lokal, dan tentu saja siapa yang menggunakannya untuk tujuan apa. Ini bukan cuma sekedar catatan kaki sejarah yang aneh aja, tapi bukti nyata kelenturan pemikiran manusia dalam berjuang. Nah, ini jadi memunculkan satu pertanyaan terakhir nih buat Anda renungkan sendiri di rumah. Kalau di masa lalu aja, ideologi yang kelihatannya bertolak belakang banget gitu, bisa bersatu padu untuk melawan penindasan, Menarik tuh. kira-kira nih, bentuk-bentuk sinergi ideologis baru apa yang mungkin sekarang belum kebayang sama kita, yang rasanya nggak mungkin tapi berpotensi lahir di masa depan untuk menjawab tantangan-tantangan zaman kita yang makin kompleks ini. Coba direnungkan. Pandangan pemerintah terhadap gerakan komunisme Islam di Surakarta, ya, antara tahun 1914 sampai 1942. Ini berdasarkan sumber yang Anda bagikan. Oke, perlu kita luruskan dulu nih. Pemerintah di sini itu maksudnya ada dua ya. Pertama, pemerintah kolonial Hindia Belanda. Terus yang kedua, para penguasa tradisional Jawa, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Nah, misi kita kali ini adalah coba memahami gimana sih kedua kekuatan ini melihat dan juga merespons perpaduan unik ideologi Islam dan komunisme waktu itu. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Kita mulai dari Hindia Belanda dulu deh. Sumber Anda ini jelas banget bilang kalau mereka itu melihat gerakan ini sebagai ancaman yang sangat serius. Kenapa kok sampai segitunya? Ya, karena potensi mobilisasinya itu loh, mobilisasi massa pribumi yang mayoritas muslim, itu kan gede banget. Jadi, gabungan Islam sama komunisme, ini buat mereka, ini formula yang bahaya sekali. Begitu ya. Dan yang menarik juga gini, awalnya kan Belanda, ini ada saran dari Snoekur Gronje juga. Mereka itu berusaha misahin Islam dari politik. Anggapannya Islam ya agama damai aja gitu. Oh, jadi cuma pan-Islamisme yang dianggap ancaman politik. Nah, betul. Tadinya begitu. Tapi gerakan komunisme Islam ini justru nunjukin kalau Islam itu bisa jadi ideologi perlawanan politik yang radikal. Ditambah lagi, waktu itu kan ada gaung revolusi Bolshevik di Rusia. Iya. Itu bikin kolonial jadi super waspada sama penyebaran ide komunis. Mereka lihatnya ini udah kayak bibit revolusi gitu. Oke, terus respons konkret mereka gimana? Sumber Anda kan bilangnya represif ya? Betul, represif banget. Ada pengawasan ketat, itu pasti. Tokoh-tokoh kayak Haji Misbah dan pengikutnya, itu diawasin terus. Kantor media kayak Medan Muslimin, Islam Bergerak, itu juga nggak luput. Diawasi aja atau ada tindakan lebih lanjut? Oh, lebih jauh lagi. Ada penangkapan. Seringnya pakai dalih pers deliten, penghasutan lewat tulisan. Terus, pembuangan. Misbah kan dibuang ke Manokwari. Jauh sekali itu ya. Iya, terus ribuan anggota PKI, Sarekat Rakyat, Mu'alimin juga dibuang ke Digol. Itu pasca pemberontakan 1926-1927. Hak kumpul juga dibatasi, ada ordonansi 1920 di Surakarta itu contohnya. Medianya juga kena ya? Kena, dibredel, surat kabar Mawa itu disita. Terus ya ada upaya stigmatisasi juga, komunisme disebut hantu politik, pokoknya dibikin citra negatif terus. Ini jadi menarik banget nih. Selain represif fisik dan pembatasan gitu, mereka juga coba memecah belah kekuatan pergerakan kan? Gimana tuh caranya? Iya, itu taktik juga. Misalnya, pengakuan hukum cuma dikasih ke SI lokal tertentu aja. Atau ya diadu domba antar kelompok, kayak SI putih yang lebih kooperatif sama SI merah yang revolusioner itu. Wah, licik juga ya caranya. Oke, sekarang kita geser nih. Gimana pandangan dari sisi penguasa tradisional Jawa, Kasunanan dan Mangkunegaran? Sumber Anda kan menyebut mereka ini bagian dari status quo ya, yang diuntungkan sistem kolonial. Betul sekali. Mereka ini kan punya hubungan dekat sama Belanda, sama kaum kapitalis juga. Nah, gerakan komunisme Islam, apalagi kelompoknya Misbah, itu terang-terangan mengkritik keraton. Oh ya, kritik seperti apa? Dianggapnya keraton itu membebani rakyat, pajaknya tinggi, terus jadi alat penindas juga. Misbah itu sampai bilang, keraton itu zelbestur palsu, pemerintahan sendiri yang palsu. Raja-rajanya dibilang kapitalis. Berarti ide sama rasa, sama rata yang dibawa gerakan ini jelas mengancam struktur hierarki keraton dong ya? Tepat sekali.
itu kan bertentangan banget sama tatanan masyarakat Jawa yang feodal, yang dijaga sama keraton. Makanya, karena kepentingannya sejalan sama kolonial buat jaga status quo, Jadi mereka kerjasama. sering bekerja sama dengan pemerintah Belanda buat numpas gerakan revolusioner ini. Ya ikut nuduh misbah provokator lah atau dukung tindakan represif kolonial. Oke, jadi kalau kita simpulkan sementara nih, buat kedua pemerintah ini, baik kolonial Belanda maupun tradisional Jawa, gerakan komunisme Islam di Surakarta ini benar-benar dianggap ancaman eksistensial ya? Iya, bisa dibilang begitu. Sesuatu yang harus ditumpas pokoknya. Pakai segala cara. Mau itu represi fisik, pembatasan hak, sampai adu domba dan pembusukan ideologis. Lalu, apa artinya ini semua? Buat kita, buat Anda yang menyimak. Nah, memahami ini penting buat Anda, karena ini nunjukin kompleksitas perlawanan di era kolonial tuh kayak gimana. Perlawanan itu nggak cuma datang dari nasionalisme sekuler aja, tapi juga dari perpaduan ideologi yang unik kayak gini, Islam dan komunisme. Yang ternyata memicu reaksi defensif dan represif yang kuat banget ya dari penguasa waktu itu. Betul. Ini juga menunjukkan gimana ideologi itu bisa beradaptasi, menyatu dalam konteks lokal, buat menantang kekuasaan yang udah mapan. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan lagi. Nah ya, sebagai penutup deep dive kita kali ini, ada satu hal nih yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Coba pikirkan. Mengingat betapa berbahayanya gerakan ini dianggap oleh penguasa kolonial dan tradisional, dan juga represi hebat yang mereka hadapi, apa sih yang sebenarnya bikin perpaduan ideologi Islam dan komunisme ini kok bisa begitu menarik dan dapat pengikut banyak di kalangan masyarakat waktu itu? Padahal risikonya gede banget. Nah, itu sesuatu untuk Anda pikirkan setelah ini.